kelak dengan darah yang kudus, jiwamu sucilah. Ya Tuhan beri hati yang kecil dengan darah yang kudus, kelak disucikan. Salam sejahtera, salam sehat, selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemuda-pemudi, teruna-teruni, dan anak-anakku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bertemu kembali di dalam program khotbah online pada hari ini, Minggu 26 Juli 2020. Di dalam ibadah hari ini, warga GPIB Jemaat Ebenezer Gianyar Bali akan merayakan perjamuan kudus sedunia yang kita rayakan dan kita laksanakan di rumah tangga kita masing-masing. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami umat-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong supaya kami mampu untuk mengerti dan melakukan sabda Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami ini sebagai orang percaya. Bapa, bersabdalah bagi kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Yosua pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-17 menyatakan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai di tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Kirgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi
berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita bersama pada hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara, pemuda-pemudi, teruna-teruni, dan juga anak-anakku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Kalau kita pernah membaca, mendengar, menyaksikan bagaimana Tuhan Allah ketika membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dalam pimpinan Musa, mereka sampai pada satu keadaan berhadapan dengan Laut Teberau yang begitu luas. Sedangkan pasukan Mesir, Fir'aun dan pasukan-pasukan gagah berani, pasukan perang yang mengejar mereka dari belakang. Ada satu keadaan di mana Tuhan menyatakan dan menunjukkan kuasa kepada Israel dan kepada Musa bahwa Ia Allah yang tiada tandingan. Ketika Allah membuka Laut Teberau, membelah laut itu sehingga orang Israel dapat menyeberangi laut di tanah yang kering tanpa ada halangan apapun, maka dalam kisah Yosua ketika Allah memimpin bangsa Israel dalam pimpinan Yosua, sekali lagi Allah melakukan satu mujizat yang hampir sama keadaannya dengan apa yang dialami oleh Musa dan Israel di padang gurun ketika mereka menyeberangi Laut Teberau. Kekasih-kekasih Tuhan, konteks bacaan kita ini adalah ketika Yosua memimpin Israel untuk memasuki dan merebut kota Yeriko. Kota yang besar, kota yang kokoh, kota yang kuat, kota yang penuh dengan kekuatan perang yang hebat. Tetapi sekali lagi Tuhan mau katakan bahwa Ia lebih hebat dari apapun. Ia lebih berkuasa dari apapun di dalam dunia ini. Nah, hal yang menarik yang kita mau pelajari hari ini, saudara, adalah poin yang pertama. Ketika bangsa itu akan berangkat dari perkemahan mereka untuk memasuki kota Yeriko, tetapi mereka harus melewati sungai Yordan yang begitu luas, begitu panjang, begitu lebar, dan airnya begitu deras. Karena pada saat itu dikatakan saat musim menuai, artinya curah hujan begitu besar sehingga keadaan sungai itu sulit untuk dilalui jika mereka akan menyeberangi tanpa pertolongan Tuhan. Dan sebelum mereka menyeberang, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepada Yosua sebagai pemimpin Israel waktu itu. Yang pertama, bahwa bangsa itu haruslah mengkuduskan diri mereka agar mereka dapat memasuki dan merebut Yeriko yang menjadi kota, menjadi target mereka untuk dikuasai. Kekasih-kekasih Tuhan, perhatikan ayat 5 dari perikop kita. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ini catatan pertama, saudara.
Ketika kita juga merindukan, mendambakan, mengharapkan kehidupan yang ada di dalam berkat anugerah, rahmat, kasih Tuhan dalam kehidupan ini, maka catatan Yosua pada hari ini menegaskan, menjelaskan bahwa kita harus kudus. Tanpa kekudusan, kita tidak akan pernah bisa mengalami kehidupan di dalam karya-karya besar Allah. Tanpa kehidupan yang dibangun dan diletakkan pada dasar pemahaman iman yang kuat bahwa kita harus menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang hidup kudus, maka perkara-perkara besar tidak akan pernah hadir, tidak akan pernah ada di dalam kehidupan kita. Hal berikutnya yang disampaikan di dalam perikop kita pada hari ini adalah bahwa ketika Israel akan menjalani proses yang besar dalam perjalanan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan yang lebar, luas, dan besar itu, dan akan merebut, akan menduduki kota Yeriko yang besar, kuat, dan hebat itu pula, maka yang menjadi catatan kita kedua adalah mereka harus menuruti perintah yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Bangsa ini dikatakan oleh Yosua bahwa mereka tidak tahu jalan yang mereka akan lalui. Mereka tidak paham jalan yang mereka sedang jalani. Karena itu para imam yang menggendong tabut itu harus berjalan di depan, barulah bangsa yang besar itu berjalan di belakangnya. Karena mereka tidak tahu arah dan jalan yang mereka jalani. Hal ini mau mengatakan, saudara, ketika tabut perjanjian itu diletakkan di depan, tabut perjanjian Allah itu diusung oleh para imam, oleh orang-orang Lewi itu, dan berjalan di depan, maka dia menjadi representasi dari Allah yang membimbing, menuntun, mengarahkan bangsa itu untuk menuju ke tempat yang mereka tuju dan mereka ingin capai. Tabut perjanjian Allah itu mau menyatakan bahwa Allah lah yang membimbing mereka, Allah lah yang mengarahkan mereka, sehingga mereka bisa mengalami peristiwa-peristiwa yang hebat dan luar biasa itu. Perintah yang Allah tetapkan, yang Allah sampaikan lewat Yosua itu harus ditaati. Beberapa perintah yang disampaikan, yang pertama, ayat 4, antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui sebelumnya. Harus ada jarak antara Tuhan dan bangsa Israel. Jaraknya kira-kira 2000 hasta. Kalau dikilometerkan lebih kurang 2 kilometer, saudara. Jadi para imam yang mengangkat, memangku tabut itu jaraknya di depan 2 kilo, barulah umat di belakang untuk mengikutinya. Apa yang mau dikatakan oleh perintah ini? Yang mau dikatakan adalah bahwa sebagai umat mereka harus benar-benar mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Hal ini bukan berarti bahwa harus ada jarak antara Tuhan dan manusia, bukan. Tetapi yang Yosua mau sampaikan dalam perintah Allah kepadanya adalah bahwa supaya mereka, bangsa ini, itu benar-benar diajar untuk menyandarkan, berharap penuh kepada Tuhan di dalam perjalanan yang mereka jalani. Mereka tidak boleh berjalan sendiri, menyimpang sesuka hati mereka, tapi mereka harus berjalan mengikuti apa yang dikehendaki dan diperintahkan Tuhan melalui proses perjalanan itu. Dan yang berikutnya, selain dikatakan tadi poin pertama harus kudus, yang berikutnya juga, saudara, bahwa Tuhan akan memenangkan Israel dari seluruh peperangan dengan bangsa-bangsa lain. Itu ditegaskan di ayat yang ke-10, bahwa Allah hidup di tengah-tengah mereka dan akan menghalau Kanaan, Het, Hewi, Feris, Girgasi, Amori, Yebus, dan lain-lain dari hadapan Israel.
Allah lah yang akan berperang dengan mereka. Itu perintah. Perintah yang mengandung sebuah motivasi bagi Israel bahwa jangan pernah takut, jangan pernah gentar, jangan pernah khawatir, karena aku akan berperang bersamamu. Itu juga yang membuat Yosua begitu yakin memimpin Israel untuk memasuki tanah perjanjian Kanaan itu. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sebagai warga sini gereja kita merayakan perjamuan kudus sedunia di pertengahan tahun ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, makna perjamuan kudus adalah mengkuduskan kita dengan Allah di dalam kematian dan kebangkitannya yang Ia lakukan atas hidup kita. Ketika saya dan saudara mengambil roti dan meminum anggur dalam cawan atau minuman yang kita siapkan di rumah tangga kita hari ini masing-masing, maka imanilah, yakinilah bahwa darah dan tubuh Kristus itu sudah disatukan dengan tubuh jasmania kita. Darah dan tubuh Kristus yang kudus itu ia menjadi satu, dimeteraikan dengan hidup kita. Artinya bahwa Allah mau supaya kita kudus seperti Allah yang kudus itu. Sehingga pada saat kita merayakan perjamuan kudus, hendaknya pemahaman dan pemaknaan tentang konsep perjamuan kudus ini dapat kita letakkan sebagai basic, sebagai fondasi dalam kita mengimani kehidupan bersama dengan Tuhan ke depan. Di dalam bacaan kita diingatkan dan dikatakan juga di dalam perikop ini, saudara, bahwa tabut perjanjian itu tempatnya di depan. Tabut perjanjian yang digendong, dibopong, diangkat oleh para imam itu diletakkan di bagian depan dalam perjalanan mereka. Dan ketika para imam itu menginjakkan kaki mereka di pinggir sungai Yordan, maka sungai itu berhenti. Air sungai dari hulu dan hilir itu akan stop, lalu membentuk bendungan kosong di tengah, tanah menjadi kering, lalu kemudian bangsa Israel bisa lewat di tengah-tengahnya. Kekasih-kekasih Tuhan, apa makna dari perintah kepada para imam untuk mencelupkan kaki mereka di sungai itu? Ini bukan sebuah akrobatik, sebuah sulap yang Tuhan sedang buat, tapi Tuhan mau katakan kepada Israel bahwa aku lebih berkuasa dari apapun, termasuk bangsa-bangsa, termasuk diriku, termasuk keadaan hidup saudara dan saya hari ini, yang juga besar, yang juga berat, yang juga butuh pergumulan di dalamnya. Tuhan mau bilang lewat perikop hari ini, aku lebih besar dari semuanya. Karena itu, sebagai gereja dan sebagai orang percaya, kita mau menjalani proses kehidupan ini ke depan juga dengan kekuatan dari Allah yang akbar itu. Kekasih-kekasih Tuhan, biarlah melalui perjamuan kudus hari ini, kita semua diingatkan untuk selalu hidup kudus. Kita diingatkan untuk menjauhi kejahatan. Kita diingatkan untuk hidup di dalam kehendak dan perintah Allah di tengah-tengah hidup dan kehidupan yang kita jalani. Agar kehidupan yang kita jalani ke depan di masa-masa pandemi ini menjadi kehidupan yang penuh makna, kehidupan yang penuh dengan nilai. Ada proses pembelajaran, ada proses untuk kita berhikmat di dalamnya, ada proses untuk kita menyandarkan diri secara totalitas kepada Allah. Dan semua itu akan mengantar kita menjadi pribadi-pribadi, menjadi umat yang selalu hidup di tengah kekudusan bersama Allah. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan selamat mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salibmu, salibmu yang kemuliakan,
pada